Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi kita dalam renungan pagi. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, Kau bukakan hati pikiran kami, supaya firman-Mu ini boleh berakar, boleh bertumbuh, dan boleh berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini saya ingin membawakan dengan judul Don't Believe atau Jangan Percaya. Ayatnya saya ambil dalam Kisah Para Rasul yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan." Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita dalam dunia ini dalam keadaan susah, kita seringkali percaya kepada orang-orang yang menyebut dirinya pintar. Seringkali juga kita percaya kepada para peramal, pembaca nasib, dan sebagainya macamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah percaya kepada orang yang bisa membaca hidup Anda. Saya mau katakan itu pada pagi hari ini. Jangan pernah percaya kepada orang yang mengatakan dia bisa membaca hidup Anda. Pada dasarnya garis hidup kita semua masihlah misteri. Ketika dia sudah mulai membaca hidup Anda, maka secara tidak langsung dia sedang menetapkan sesuatu yang kita nggak tahu apakah buruk atau tidak buruk. Kebanyakan kalau kita lihat ketika orang itu meramal, pasti ada buruknya, pasti ada baiknya. Seakan-akan itu seimbang. Padahal sebenarnya ini ada tipuan, sebuah muslihat dari iblis. Dengan seperti itu, hidup Anda di dalam tangannya dia. Garis hidup Anda sesuai dengan apa yang mereka katakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan kepada Anda. Kenapa kita jangan percaya kepada mereka? Yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul yang ke-13 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Kenapa kita jangan percaya kepada orang-orang yang seperti itu? Yang pertama adalah jangan pernah percaya kepada nabi-nabi palsu atau peramal-peramal yang hendak mengambil keuntungan daripadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ibarat gandum dan ilalang. Kita seperti gandum yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dari kita. Banyak orang yang ingin memanipulasi hidup kita. Tanpa kita sadar, kita menyerahkan diri kita kepada mereka. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan pernah percaya kepada nabi-nabi palsu atau peramal-peramal yang hendak mengambil keuntungan daripadamu. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-8, mengatakan tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Peramal ini tahu bahwa gubernur ini mempunyai iman yang luar biasa. Dia ingin mengenal siapa Yesus. Makanya mereka mengundang, mereka mengundang Paulus untuk datang, untuk mengajar, memberitahu siapa Yesus. Tetapi ahli peramal itu, tukang sihir ini menghalang-halangi mereka.
Ketika Anda percaya kepada peramal-peramal tersebut atau orang yang bisa membaca nasib Anda, hidup Anda sedang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Anda mengatakan di mana Tuhan? Tuhan selalu ada. Masalahnya di mana iman kepercayaan Anda? Anda bisa melihat bahwa orang Elimas itu, tukang sihir itu, berusaha mencegah supaya jangan sampai kebenaran itu masuk ke dalam hidup si gubernur ini. Kalau zaman sekarang, kemalasan, mendengar firman Tuhan malas, membaca firman Tuhan malas, ke gereja malas, Anda sedang tertipu oleh ilah-ilah zaman hari ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang kedua, ya, di dalam Kisah Para Rasul yang ke-13 ayat yang ke-10 berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Kenapa kita jangan percaya kepada mereka itu? Yang kedua adalah karena tujuan mereka adalah menjauhkan kita dari berkat Tuhan, menjauhkan kita dari damai sejahtera, menjauhkan kita dari persekutuan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita tanpa sadar kita menjauhkan diri kita. Seringkali kita hidup di tengah zaman ini sebagai gandum, seringkali kita tidak bisa menjauh dari hal-hal yang buruk yang mengakibatkan bulir-bulir kita yang di dalam gandum itu semakin sedikit, dan ketika nanti Tuhan datang malah nggak ada isinya sama sekali. Tahukah yang membedakan gandum dan ilalang? Gandum ketika dia berisi dia semakin menunduk, ilalang enggak, semakin tegak berdiri. Artinya iblis itu dia berusaha mengambil banyak berkat dalam hidup kita. Dan ketika dia mengambil berkat itu, hilanglah damai sejahtera kita. Makanya nggak usah heran, di akhir zaman ini banyak orang yang semakin stres, hidupnya makin bingung, nggak tahu bagaimana. Kalaupun ada orang-orang yang hidupnya seakan-akan diberkati, pada sebenarnya mereka bukan diberkati secara fisik. Oke, secara fisik dia diberkati, tapi bagaimana dengan kerohanian mereka? Seringkali orang mengabaikan selalu soal kerohanian. Dia pikir damai sejahtera bisa didapat dengan uang yang banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, uang bisa dicari. Damai sejahtera di mana Anda mau cari? Lalu yang ketiga, kenapa kita harus menjauhi orang-orang ini? Jangan pernah percaya kepada mereka. Karena mereka itu membuat Anda tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca ya di dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Mereka membuat kita nggak percaya kepada Kristus. Mereka membuat kita nggak percaya kepada Sang Juru Selamat kita, yang mengakibatkan hidup kita bukan tambah membaik, udah berkat hilang, menjauh dari Allah. Terakhir kita nggak kenal siapa Yesus. Makanya firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan datang, masihkah ia mendapati iman di bumi ini? Masihkah Yesus kenal dengan kita? Masihkah Yesus tahu siapa kita? Orang-orang seperti ini kita perlu menjauhi. Kita perlu, bukannya kita memusuhi ya, kita perlu menjauhi mereka. Karena kalau orang-orang seperti ini terus di dalam hidup kita, yang ada adalah kita menjadi orang yang tidak akan percaya kepada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini saya mengajak Anda, kalau Anda masih percaya kepada ramalan-ramalan itu, jauhi, tinggalkan. Jangan pernah percaya. Percayalah hanya kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat kepercayaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, mampukan kami untuk kami bisa melawan ilah-ilah zaman ini. Mampukan kami untuk kami tidak percaya akan tahayul-tahayul, untuk percaya ramalan-ramalan itu. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang akan membuat hidup kami lebih baik lagi. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan hanya dalam nama Yesus Kristus kami semua telah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Orang yang tidak percaya kepada peramal-peramal, hidupnya akan semakin naik dan semakin naik. Dia tidak akan pernah turun. Karena pegangannya adalah Kristus, bukan manusia. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.